Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bobi Ranto Payu di channel Atur Uang. Kembali hari ini saya akan share satu saham yang cukup sering memberikan dividen ya di bursa efek kita, yakni saham Indo Tambang Mega Raya atau ITMG. Nah, seperti yang saya katakan bahwa ITMG ini merupakan saham-saham dividen, artinya dia rutin memberikan dividen. Kalau kita lihat ya secara histori dari tahun 2008 sampai tahun 2023 kemarin itu, ini dividen konsisten dibagikan oleh ITMG. Meskipun di tahun-tahun yang mengalami krisis seperti di tahun 2008, 2015, bahkan 2020 seperti COVID kemarin, ITMG tetap konsisten membagikan dividen. Sehingga bagi teman-teman yang cocok, yang tertarik untuk mengakumulasi saham-saham seperti ini ITMG bisa jadi pilihan bagi teman-teman semuanya. Kemudian yang kalau kita lihat secara histori ya, saya ambil historinya ke belakang kurang lebih sampai tahun 2012. Ini antara IPS dan DPS itu kalau kita bandingkan ya, bahwa secara rata-rata ITMG ini membagikan hampir 100% dari labanya. Kita lihat ya, secara historinya itu di kisaran 88% secara rata-rata. Untuk tahun 2023 ini kenapa dia kecil? Karena dia sifatnya masih interim, dia belum final ya. Karena dividen yang dibagikan pada bulan saya lupa ya, Oktober atau September yang tahun 2023 itu sifatnya masih interim, sehingga dia belum final ya. Nanti kita akan lihat bagaimana hitungannya. Kalau kita lihat secara fullnya gitu ya, secara dividen fullnya itu hampir 100%-nya. Jarang yang di bawah 60%. Ini paling rendah tuh 63% dari EPS menjadi dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, sekarang bagaimana tentang kondisi fundamental ITMG selama 1 tahun terakhir ini? Kita lihat di kuartal terakhir ITMG tahun 2023 ini, memang laba bersihnya itu, kalau kita lihat ya, ini cukup turun signifikan dari tahun 2023, di mana di tahun ini hanya sebesar 1,5 triliun dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 7,1 triliun. Namun laba ini tahun 2023 ini hampir sama ya dengan laba-laba di tahun 2021 dan di laba tahun 2018, artinya hampir sama dengan kondisi normalnya. Karena kita tahu bersama bahwa di tahun 2021 itu kenapa dia tinggi laba, karena memang harga batu bara melonjak cukup signifikan di pasar global. Nah, kemudian kita kan ingin tahu apakah nanti di tahun 2023 full year-nya itu, apakah dividen ITMG ini akan sama nggak dengan tahun 2022 atau paling tidak mendekati. Nah, untuk itu saya coba melihat satu indikator yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar dividen, yakni adalah saldo laba. Nah, kalau kita perhatikan ya, meskipun di tahun 2023 ini labanya menurun, tetapi saldo laba yang dimiliki oleh ITMG sendiri masih cukup tinggi. Terlihat bahwa saldo laba yang dimiliki ITMG dibandingkan dengan tahun 2021 masih sangat besar ya. Bahkan dia hanya turun 4 triliun dibandingkan tahun 2022. Sehingga berdasarkan kondisi saldo laba ini, saya optimis bahwa nilai dividen per share yang akan diberikan oleh ITMG paling nggak di kisaran 60% dari total EPS-nya. Semoga ya tahun 2023 nanti gitu. Nah, sekarang bagaimana valuasi ITMG? Yang pertama adalah saya melihat dari valuasi dividennya. Nah, ini kan kita lihat ya, di DPS tahun sebelumnya itu sebesar 6.416. Ini saya hanya hitungkan yang yang sifatnya final ya. Karena kan nanti kalau secara interim, secara total sebenarnya dividen ITMG tahun 2022 itu mencapai 10.000 sekian. Tetapi kan dibagi dua, ada dibagikan secara interim 2022 dan ada yang
final 2023 di tahun 2023. Nah, saya hanya ambil yang final tahun 2023-nya. Kenapa? Karena kita kan melihat harga di saat itu gitu, saat come date-nya. Itu ya maksudnya itu. Jadi uh, jangan lihat yang merah ini karena ini tidak sesuai. Ini saya hanya mengambil yang DPS final yang tahun 2023. Nah, di tahun apa namanya di pembagiannya itu adalah di sebesar 40.845. Itu adalah harga comeback untuk pembagian dividen final di 2022 yang dibagikan tahun 2023 di bulan April. Nah, sehingga ini pun tidak kita lihat ya. Ini kita tidak lihat kali ini hanya mengacu kepada yield di saat comeback. Nah, ini yang penting di sini. Di sini adalah kita lihat bahwa EPS kuartalan untuk tahun 2023 sebesar 5.562 sehingga secara annualized kita prediksi bahwa nilai EPS untuk KPMG full year-nya akan sebesar Rp7.416 per lembar sahamnya. Sehingga dengan menggunakan proyeksi DPS sebesar 70% dari total DPS akan diperoleh nilai estimasi DPS sebesar Rp5.191 per lembar sahamnya. Nah, hitungannya adalah karena ITMG sudah membagikan interimnya di bulan September kemarin ya, kalau nggak salah ya, sebesar Rp2.660 per lembar saham, sehingga nantinya sisa DPS yang akan kita terima nanti untuk tahun buku 2023 yang kita terima tahun ini akan sebesar Rp2.531 per lembar saham. Nah, sehingga nantinya ini kita akan jadikan sebagai patokan. Sehingga nantinya dengan harga sekarang sebesar Rp26.175, maka sisa DPS ini akan memberikan potensi yield sebesar 9,45%. Tuh. Kemudian kalau kita lihat secara valuasi dengan menggunakan min per atau per SDBN-nya itu diperoleh nilai per secara rata-rata sebesar 7,12 kali. Nah, sehingga dengan menggunakan EPS baik yang TTM maupun yang annualized, ini diperoleh nilai harga wajarnya di kisaran 52.000 sampai 71.700 rupiah. Nah, sehingga nantinya ada potensi kenaikan kurang lebih 97 sampai 100. Tapi saya pikir ini agak susah ya karena ini komoditi, sehingga nantinya kalau ini pun terjadi dia ya mungkin harus naik dulu secara signifikan batu bara di tingkat global. Nah, dari beberapa kesimpulan dari beberapa hasil yang saya analisis yang saya lakukan itu tersebut, kemudian saya ambil kesimpulan bahwa untuk ITMG ini harga saat ini sangat menarik untuk dibeli ya. Jadi jika ada koreksi bisa diakumulasi untuk disimpan hingga menjelang pembagian dividen final. Itu ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang ingin tertarik untuk di ITMG, boleh kita bisa koreksi mulai dari harga saat ini. Dan kalau dia ada turun lagi, kita bisa tambah secara pelan-pelan. Demikian sharing dari saya. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk jual beli, tapi murni sharing. Dan jika teman-teman merasa fitur di sini bermanfaat, saya mohon supportnya berupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.